Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini. Channel yang menyajikan media informasi dan tentu edukasi juga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin kali ini Kang Edi Channel agak berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan mengangkat Bapak Ibu tentang kepala desa, tentu dengan perangkat desanya. Materi kita kali ini gaji kepala desa dan perangkatnya terbaru, ini 2023. Jadi ini gaji kepala desa dan perangkat desa tahun 2023, dan kita juga akan mengecek tunjangan hak dan kewenangan kepala desa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan ya terkait dengan informasi tentang gaji kepala desa dan perangkat desa di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, kepala desa merupakan hierarki dalam pemerintahan Indonesia dengan tujuan yang sering bersentuhan dengan masyarakat. Banyak orang yang penasaran dengan gaji kepala desa tentu. Dan paparan ini semoga banyak yang minat untuk menjadi kepala desa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Di beberapa daerah jabatan ini sangat menonjol. Di sana sebagian orang penasaran ya dengan gaji kepala desa. Terlebih persaingan pemilihan kepala desa memiliki rivalitas yang tinggi. Meski merupakan wilayah administrasi terkecil ya. Di atas kertas, perangkat desa memegang peran penting untuk negara. Betul Pak. Camat saja tidak punya warga. Yang punya warga itu sebenarnya kepala desa. Nah ini, pemerintah desa bekerja layaknya jabatan lain ya di pemerintahan. Oke, betul, karena kepala desa adalah salah satu termasuk menurut admin ini termasuk jabatan politis. Kenapa? Karena memang dipilihnya oleh rakyat, bukan dipilih oleh bupati misalnya, atau bukan dipilih oleh gubernur. Ya. Nah ini adalah dipilih oleh rakyat langsung di tingkat desa, dan cenderung ini adalah jabatan politis dan paling terendah tentunya ya. Baik. Lalu berapa sih sebenarnya gaji kepala desa dan perangkatnya? Oke. Kita lanjut dulu Pak Ibu. Nah, pemerintah desa bekerja layaknya jabatan di pemerintahan. Nah, pemerintah desa bekerja layaknya jabatan lain di pemerintahan. Lalu kira-kira berapa nih gaji kepala desa? Oke. Nah, kita coba untuk cari tahu dulu aturan gaji kepala desa dan perangkatnya. Dari mana sumbernya begitu ya, maksudnya ini kepala desa. Sebab kalau mengandalkan tanah bengkok ya misalnya di desa atau tanahnya desa misalnya itu enggak seberapa gitu ya. Tapi mengapa ketika ada pemilihan kepala desa sepertinya ya itu antusias sekali ya ingin menjadi kepala desa. Ada apa sebenarnya gitu ya. Baik, kita lanjut. Gaji kepala desa berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dari APBD yang berasal dari alokasi dana desa atau yang disebut dengan ADD itu ya. Nah, tak hanya kepala desa, perangkat desa lainnya juga dapat bayaran dengan uang ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, pertimbangan tersebut pada akhirnya melahirkan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 43 tahun 2004 ini. Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, Bapak Ibu, kemudian peraturan tersebut juga telah diubah ya dalam PP Nomor 47 ya tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi, Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2019 ya ini telah menandatangani PP nomor 11 2019 tentang perubahan kedua ya, atas peraturan PP nomor 43 tahun 2014. Nah, dalam peraturan tersebut di pasal 81 termuat ketentuan mengenai gaji kepala desa dan perangkatnya ya. Baik. Nah, berikut adalah gaji kepala desa dan perangkatnya
Ya, mulai mungkin dari carik gitu ya, kemudian atau pembantu-pembantu kepala desa yang lain. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 ya tahun 2019. Nah, penghasilan tetap atau gaji kepala desa sekurang-kurangnya ya 2.426.640 ya. Ini kurang sedikit ke 2,5 juta ya. Nah, atau setara 120% jumlah pendapatan PNS golongan 2A atau B. 2A atau 2B. Hanya 2.425.640. Nah, kemudian itu untuk kepala desanya. Kemudian untuk sekretaris desa. Nah, pendapatan tetap sekretaris desa minimal 2.224.420 atau sama dengan 100% saja ya pokok pegawai PNS pegawai negeri sipil golongan 2A atau 2B ya, itu gajinya segitu ya. Tahun berapa ya, tahun 2010 atau berapa 2015 gitu ya. Admin juga pernah menjabat menjadi kepala desa dan saat itu gajinya sudah 2,5 juta sebenarnya. Ini mungkin batas minimalnya ya satu golongan A gitu ya. Tetapi ya kembali nanti kepada anggaran desa, anggaran dana desa yang diterima oleh desa itu. Biasanya sekian persentasenya adalah untuk pembayaran perangkat desa, termasuk di dalamnya adalah kepala desa. Oke. Kemudian pendapatan tetap perangkat desa lainnya ini 2.022.200 atau sama dengan gaji pokok PNS golongan 2A. Mana 2A ya? Golongan 2A atau B. Itu Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut menurut pasal 81A, penghasilannya diberikan setelah peraturan berlaku efektif. Desa yang belum mampu melakukannya bisa mulai menerapkan peraturan ini mulai pembayaran pada tahun 2020. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kembalikan tadi kepada semula bagaimana kesiapan ya dari perangkat desa, apakah cukup dari anggaran dana desa itu begitu ya. Oke. Nah, minimal di sini 70% anggaran belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, itu salah satunya itu ya tadi. Termasuk biaya operasional, insentif, rukun tetangga dan rukun warga. Kemudian minimalnya 10% dari warga anggaran. Nah, minimal 30% dari nilai anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai gaji kepala desa. Nah, itu kan saya bilang tadi ada persentase. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi itulah gaji perangkat desa gitu yang terbaru ya, juga menyesuaikan juga nanti ya terkait dengan keluarnya peraturan pemerintah ini terkait dengan pengelolaan dana desa. Jadi artinya PP nomor 11 tahun 2020 pasal 100 yang menyebutkan bahwa tambahan tersebut diperoleh dari pengelolaan dana desa. Jadi sebenarnya kalau dana itu dikelola dengan baik, kemudian manajemennya juga baik, maka bukan tidak mungkin gitu ya, income atau pendapatan desa itu salah satunya bisa dijadikan nanti untuk membayar ya teman-teman yang honorer. Untuk untuk membayar di PP nomor 11 tahun 2011 ini pasal 100 yang menyebut bahwa tambahan tersebut diperoleh dari pengelolaan dana desa. Artinya kalau desanya dikelola dengan baik dengan benar, maka bukan tidak mungkin perangkat desa itu gajinya dari situ gitu ya, salah satunya. Tentu yang menjadi ketentuan atau ketetapan sah secara hukum adalah yang anggaran dana desa. Jadi ini admin berbicara berdasarkan pengalaman karena admin dulu pernah menjabat kepala desa selama 1 tahun. Jadi sedikit agak pahamlah ya tentang bagaimana mekanisme kerja di desa atau di kelurahan gitu ya. Oke. Kita lanjut. Penghasilan belanja desa. Nah, seperti telah disebut sebelumnya tidak berasal dari pengelolaan tanah bengkok di sini ya Bapak Ibu ya.
Jadi dalam peraturan ini hasil pengelolaan tanah tersebut bisa digunakan untuk tambahan tuh, ya betul kan? Tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat bawahannya. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini tentang berapa sih gaji pokok. Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas kepala desa Bapak Ibu ya. Sebagaimana tadi di judul. Tugas kepala desa ternyata berat ya memang ya. Memiliki tugas, hak dan kewajiban yang harus ia laksanakan. Nah, jadi peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan keuangan negara. Kemudian Menteri Dalam Negeri nomor sekian tentang pengangkatan dan pemberhentian ke perangkat desa. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, seperti ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga ya ini Bapak Ibu. Nah ini ya di anggaran rumah di anggaran saya ulang Bapak Ibu ya. Di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permen Negeri nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, ini adalah tugas-tugas kepala desa Bapak Ibu. Wewenangnya di sini juga banyak, ada pemanfaatan teknologi, kemudian kehidupan masyarakat, ya seperti itulah kira-kira, termasuk membuat peraturan desa. Itu adalah wewenang kepala dinas. Wewenang itulah wewenang kepala desa maksudnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat, terutama Bapak Ibu kepala desa yang sedang menjabat atau yang baru saja menjabat, karena sebentar lagi ini berlaku begitu Bapak Ibu untuk perubahan-perubahan ini gitu ya, termasuk gaji perangkat desa mulai dari kepala desa sampai perangkatnya gitu. Oke Bapak Ibu, segitu saja dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan informasi tentunya kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.